menurut Mbak Rahma. Oke, mungkin ada second opinion ini Mbak Syifa Munifa. Farmakoekonomi itu Bu, ilmu yang mempelajari mengenai biaya dari suatu pengobatan gitu Bu. Oke, baik, terima kasih ya. Kak tadi Mbak Rahma yang disampaikan sifatnya umum, ini Mbak Syifa lebih spesifik ya, yang mempelajari terkait dengan biaya dan pengobatan dengan seperti itu ya. Ya kurang lebih begitu ya, nanti akan kita bicarakan. Nah, tapi secara definisi sendiri sebelum kita ke farmakoekonomi ya, farmakoekonomi kan sudah lebih spesifik ya. Kita bicara terkait dengan pengobatannya ya. Nah, sebenarnya induknya dari adanya ilmu ini itu sebenarnya adalah dari health economic dulu. Nah, health economic yaitu suatu studi ya, studi yang mempelajari tentang pilihan atau dari penggunaan suatu resource tertentu ya, yang hubungannya dengan kesehatan. Nah, jadi mungkin ya bisa ke terapinya, ya mungkin bisa juga nanti ke teknologi kesehatan yang lain. Nah, atau bisa juga untuk health economic ini diturunkannya adalah ke economic evaluation ya, atau evaluasi secara ekonomi. Apakah dengan penggunaan sumber daya di bidang kesehatan itu dikatakan efisien atau tidak? Ya, jadi seperti ini gambarannya. Kayak kasus sekarang lah. Kasus sekarang salah satu kebijakan yang diterapkan ya di berbagai negara ya secara global untuk mengatasi pandemi COVID ini apa? Vaksin, Bu. Ya, vaksin. Vaksinasi digunakan sebagai salah satu kebijakan ya untuk pengatasan pandemi COVID. Nah, itu adalah termasuk ke bagian dari pilihan ya, pilihan. Nah, sebenarnya kalau kita bicaranya bukan dalam kondisi darurat atau kita bicara terkait dengan terapi begitu ya, maka sebenarnya ketika suatu kebijakan itu akan diambil, harusnya itu disertai dengan pertimbangan ekonomi. Jadi ada economic evaluation-nya, apakah ini nanti efisien nggak ketika dilakukan. Nah, nanti kira-kira apa yang perlu dinilai? Yang pasti kan ketika kebijakan itu sudah diterapkan, efeknya apa? Nah, itu juga nanti akan dievaluasi dari sisi biayanya. Nah, maka itulah yang kemudian nanti bisa diterapkan dari ilmu farmakoekonomi ya. Ya, jadi di sini sifatnya adalah suatu analisis kuantitatif ya. Ya, jadi nanti di apapun outcome-nya itu akan dinilai kemudian nanti dikuantitatifkan ya. Nah, misalnya di sini ketika masyarakat itu mau melakukan investasi dari untuk kesehatan misalnya. Ya tadi salah satunya vaksin. Nah, kemudian apakah kira-kira itu nanti efisien atau tidak? Makanya nanti perlu dilakukan penilaian ya, baik itu dari segi biaya maupun dari segi konsekuensinya. Konsekuensi itu ya bisa nanti efek yang diharapkan, bisa juga nanti ke efek yang tidak diinginkan gitu ya. Karena kan kalau kita bicara terapi, bicara obat itu ternyata kan tidak hanya terkait dengan hasil terapi saja. Karena apa? Karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa terapi obat itu juga mungkin bisa menemukan efek yang tidak diharapkan. Nah, itu juga nanti akan masuk ke dalam konsekuensi yang dipertimbangkan. Seperti halnya sekarang vaksin pun kan juga kemudian setelah penerapannya kan dilakukan analisis KPI ya, KIPI ya. Jadi ada efek yang tidak diharapkan lanjutan nggak dari pemberian vaksin itu. Oke, lanjutkan.
Nah, ini adalah beberapa langkah-langkah ya yang bisa dilakukan di dalam melakukan evaluasi ekonomi. Ya, tadi di awal sudah saya singgung ya. Artinya kita harus tahu dulu, bisa mengidentifikasi dulu apa saja sih biaya yang dibutuhkan ya kalau kita mau menginvestasikan ya sumber daya tertentu untuk kesehatan kita misalnya. Apakah hanya biaya obat saja? Ataukah ternyata selain biaya obat kan kita juga perlu biaya perjalanan ke rumah sakit misalnya. Nah, jadi harus diidentifikasi semua biayanya. Nah, sampai nanti ada kesalahan dalam perhitungan sehingga nanti tidak sesuai hasil yang diharapkan. Kemudian tentunya selain mengidentifikasi biaya juga terkait dengan konsekuensinya tadi ya. Jadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ada hasil terapi atau ada efek terapi, kemudian ada efek yang tidak diharapkan, ya seperti itu. Kemudian setelah diidentifikasi, kemudian masing-masing dilakukan perhitungan. Nah, setelah perhitungan nanti kemudian bisa dilakukan penilaian atau analisis yang nanti tergantung dari metode apa yang kita pilih. Ya. Nah, metode mau dipilih itu apakah kita bebas bisa memilih atau yang seperti apa? Nah, nanti kita bahas pada saat kita membahas di. Nah, ini ya. Jadi farmakoekonomi itu adalah bagian dari evaluasi ekonomi. Tapi ya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Siva ya tadi ya bahwa kalau farmakoekonomi itu ya yang terkait dengan biaya obat misalnya atau biaya terapi ya. Nah, biaya obat ini pun juga nanti masih bisa di breakdown lagi. Ya. Biaya obat itu juga ternyata komponennya macam-macam. Biaya obat untuk mengatasi efek samping, biaya obat ya untuk terapinya itu sendiri, biaya untuk penyiapan obatnya, seperti itu ya. Jadi ada beberapa komponen juga yang perlu kita perhatikan di sini. Nah, nanti secara definisi teman-teman bisa melihat sendiri ya. Jadi intinya di sini bahwa kita itu akan membandingkan, gitu ya. Karena kan untuk menilai efisien atau tidak itu kan harus ada perbandingannya ya. Nah, kalau kita mengatakan oh ini lebih baik, oh ini lebih efisien, oh ini lebih panjang, lebih pendek, lebih bermanfaat atau tidak, nah, seperti itu kan berarti kan itu sesuatu yang sifatnya relatif. Harus ada pembandingnya. Nah, disinilah kita melakukan suatu studi untuk membandingkan. Apa yang dibandingkan? Ya tadi kita membandingkan biaya, kita membandingkan konsekuensi, gitu ya. Konsekuensi bisa manfaat maupun risiko. Nah, kenapa kita perlu melakukan studi farmakoekonomi, gitu ya? Dan bahkan studi farmakoekonomi sendiri pun ini juga sudah diprogramkan ya oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi masing-masing fasilitas sarana pelayanan kesehatan itu didorong ya untuk bisa melakukan studi farmakoekonomi. Harapannya apa? Harapannya supaya bisa menekan biaya. Biaya untuk apa? Ya biaya terkait dengan pelayanan kesehatan gitu. Nah, kenapa? Karena yang pertama adalah sumber daya yang ada yang tahu isu terkait dengan BPJS saat ini apa? Yuk teman-teman dari farmasi, mahasiswa kesehatan harus juga mulai aware ya dengan isu-isu kesehatan. Ada yang tahu? Ya bukan baru banget sih, enggak ya. Tapi ini juga cukup masih ini diperbincangkan. Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan. Bukan namanya. Oh ya, saya Fisbella. Mungkin isu yang kemarin mau penghapusan kelas-kelas di BPJS buat rawat inap itu bukan, Bu? Yes. Tepat sekali Mbak Fisbrila. Ya, jadi ya itu apa namanya juga bagian dari efek karena adanya sumber daya yang terbatas ya. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya teman-teman juga sering mengikuti perkembangan dari BPJS ini kan ada beberapa anggaran itu yang kemudian dia mengalami defisit. Oh, BPJS menunggak sekian miliar ke rumah sakit, nah seperti itu ya. Jadi memang pada kondisi-kondisi tertentu ya ada kenaikan biaya, terutama di sini yang kemarin banyak disorot adalah penyakit katastrofik ya. Jadi ini bukan penyakit menular seperti
infeksi HIV/AIDS, bukan juga penyakit-penyakit yang sifatnya endemik, itu tidak. Tapi penyakit katastrofik ini prevalensinya selalu tinggi, dan seiring dengan meningkat waktu sekarang ini ya, lifestyle orang berubah, kemudian juga apa yang dimakan berubah. Apalagi sekarang di era pandemi seperti ini, orang mungkin lebih banyak melakukan aktivitas di rumah ya. Nah, itu bukan tidak mungkin terus kemudian tidak memberikan dampak pada sisi kesehatan juga. Karena orang itu kemudian akhirnya menjadi mager, penyakit-penyakit katastrofik, kemudian juga resikonya bisa malah meningkat. Apa contohnya ya? Jantung, kanker, dan stroke ini yang masih menduduki peringkat tertinggi ya dari penyakit dengan beban biaya kesehatan yang tinggi. Karena memang untuk penyakit-penyakit seperti ini kan dia sifatnya kronis, ya, jangka panjang untuk perawatannya. Sehingga tentunya juga dibutuhkan biaya yang semakin tinggi. Nah, kalau ini tidak diperhitungkan, ya, tidak diperhitungkan, misalnya gini, dokternya itu dia baru dapat rekomendasi obat baru. Nah, dari studi terkait dengan obat itu sebelumnya, itu hasilnya ternyata bagus, kok bisa meningkatkan mortalitasnya, menurunkan mortalitasnya gitu. Jadi angka harapan hidup pasiennya bisa meningkat. Nah, tetapi ternyata konsekuensi biayanya sangat tinggi gitu ya. Dibutuhkan biaya hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan terapi standar yang biasanya sudah diberikan kepada pasien. Nah, apakah kemudian BPJS ini atau dari asuransi apapun itulah ya, itu kemudian akan mengcover ya biaya terapi dengan obat tersebut? Nah, tentunya di sini perlu ada hitung-hitungannya. Nah, worth it nggak kira-kira dengan meningkatkan biaya 10 kali lipatnya? Nah, kalau itu misalnya menurunkan kematiannya itu 5%. Nah, seperti itu kan ya. Jadi adanya sumber daya yang terbatas ya. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa pentingnya dilakukan analisis farmakoekonomi. Nah, ini adalah persamaan dasar ya dari farmakoekonomi ya, bahwa di dalam farmakoekonomi itu yang penting kita pertimbangkan adalah kita nilai dari suatu input itu nanti akan dianalisis biaya dari suatu produk atau pelayanan farmasi itu kemudian nanti menghasilkan outcome yang seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya. Ini di semua metode dasarnya prinsipnya seperti ini ya. Nanti yang membedakan hanya kita di cakupan biaya, kemudian juga outcome yang dinilai. Antara metode satu dengan metode yang lain itu berbeda-beda. Nanti tergantung dari kebutuhan dari analisis farmakoekonomi ini sendiri ya. Jadi memang analisis farmakoekonomi itu juga terkait dengan pengambilan kebijakan. Nah, ini gambarannya ya. Jika ada suatu pilihan gitu ya, ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan ya, pilihan itu bisa 2 atau lebih dari 2 ya. Nah, maka di sini kita penting sekali nanti untuk bisa menilai ya, dari masing-masing pilihan ini nanti dari sisi biayanya bagaimana, kemudian dari sisi konsekuensinya bagaimana. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting juga menjadi bagian dari analisis farmakoekonomi itu adalah perspektif. Ya, perspektif itu apa sih? Ada yang tahu istilah perspektif? Cara bahasa artinya perspektif itu apa? Ada yang tahu? Itu perspektifnya. Bisa menjawab, Bu. Ya, silakan. Sudut pandang ya, Bu. Ya, Mbak Sofa ya. Perspektif itu adalah sudut pandang. Jadi di dalam melakukan analisis farmakoekonomi nanti kita bisa menggunakan perspektif yang berbeda-beda. Sudut pandang di sini nanti yang dimaksud sudut pandangnya siapa?
Ya, bisa sudut pandangnya pasien ya sebagai pengguna, bisa sudut pandangnya fasilitas layanan kesehatan misalnya rumah sakit, bisa juga nanti sudut pandangnya asuransi ya, sebagai pembayar atau payer gitu. Atau bisa juga sudut pandangnya masyarakat secara luas. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap komponen biaya yang akan dipertimbangkan. Nah, makanya ketika kalian melihat suatu studi atau membaca suatu studi farmakoekonomi, penting untuk diperhatikan ini ya, perspektifnya berdasarkan perspektif siapa. Nah, itu akan seringkali itu menjadi kritisnya untuk menentukan komponen biaya yang dimasukkan ke dalam perhitungan. Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan terkait dengan penerapan farmakoekonomi ya. Nah, ini juga ada yang kaitannya dengan ini, ada kaitannya juga ya dengan perspektif gitu ya. Ya, jadi biasanya farmakoekonomi itu kalau kita melihat atau menganalisisnya itu dari sisi klinisi atau pasien, ini terkaitnya dengan apa? Terkaitnya adalah dengan prescribing decision. Misalnya kayak tadi ya, dokternya ini kira-kira akan memutuskan untuk memberikan obat itu, meresepkan obat itu atau tidak. Nah, itu juga tadi dipertimbangkan dari sisi kira-kira kalau dikasih peningkatan biaya yang sekian sangat signifikan, efeknya nggak signifikan, kan juga percuma gitu. Kemudian dari practice guideline ya, jadi ada suatu namanya clinical pathway ya kalau di rumah sakit. Biasanya masing-masing penyakit itu nanti akan ada clinical pathway-nya. Dan clinical pathway ini nanti kan yang akan menjadi panduan dari klinisi ya atau dokter di dalam menangani pasien. Oh, misalnya kalau ada pasien hipertensi dengan kegawatan, nah masuk itu obatnya yang mestinya diberikan apa? Nah, juga pertimbangannya juga bisa digunakan analisis farmakoekonomi ya untuk memasukkan kira-kira obatnya apa yang lebih efisien ya. Jadi kalau kita bicara farmakoekonomi ya kita bicaranya efisiensi. Kemudian sistem pembiayaan ini terkait dengan asuransi ya, biasanya membutuhkan analisis farmakoekonomi ya dari pihak asuransi itu adalah untuk merencanakan formularium. Ada yang tahu BPJS itu yang dipakai apa ini? Untuk menentukan obatnya yang akan di-cover apa saja itu pakainya dasarnya apa kalau BPJS? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, ya. Nah, kalau ya silakan Mbak Bismillah. Enggak, Bu, tadi mau nyoba jawab. Monggo silakan. Tapi nggak tahu bener apa salah ya, Bu. Mungkin dari Nggak apa-apa. kelasnya, karena setahu saya BPJS itu beberapa kelas, jadi kayak ada kelas 1, 2, 3. Soalnya dulu saya pernah dapat kelas, ya mungkin kelas BPJS tuh kayak dibagi gitu, Bu. Oke. Oke, ya baik, terima kasih ya. Ya, kalau tadi disampaikan bahwa sekarang isunya BPJS semuanya mau dijadikan satu kelas gitu ya. Oh, kalau penggunaan obat juga berdasarkan kelas, ya benar yang disampaikan. Ya, tetapi pada dasarnya sendiri sebenarnya ya yang masuk ke dalam formularium. Jadi pasien-pasien BPJS itu diatur obat-obatnya atau dibatasi ya. Lebih tepatnya dibatasi penggunaan obatnya supaya nanti memudahkan dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan di dalam memberikan atau menyediakan obat yang pertama yang untuk efisiensi juga. Nah, maka disusunlah suatu formularium yang namanya adalah formularium nasional atau Fornas. Nah, nanti teman-teman bisa ngecek, bisa googling, Fornas ini isinya kayak apa sih? Nah, di dalam formularium nasional itu nanti akan dipisahkan, akan dibedakan misalnya berdasarkan kelas terapinya. Oh, kalau pasien itu nanti ada diagnosa seperti ini ya. Nah, nanti maka obat-obatan yang bisa di-cover itu yang apa saja. Nah, biasanya ya rumah sakit itu menerapkan formularium ini untuk pasien kelas 1 sampai 3. Nah, Mbak Wisbria bilang, oh ada kelas-kelasnya.
Tapi kalau nanti pasien itu dia naik kelas masuknya ke VIP gitu ya, pasien boleh diberikan obat di luar formularium dengan catatan pasiennya membayar sendiri, yang obat di luar formularium. Itu. Nanti untuk penerapannya yang kebijakan baru yang akan dijadikan satu kelas nanti seperti apa ya, nanti kita tunggu saja itu. Tapi sementara ini ya selama masih ada kelas-kelas seperti ini biasanya pasien kelas 1 sampai 3 itu nanti obatnya hanya boleh diberikan berdasarkan formularium nasional. Jadi yang di-cover oleh formularium nasional saja yang nanti akan dibiayai oleh BPJS. Nah, tetapi pada suatu kondisi tertentu gitu ya, maka klinisi itu boleh mengusulkan obat di luar formularium. Pernah saya kebetulan punya saudara ya, itu yang kena anemia aplastik. Kebetulan obat yang sudah digunakan sesuai dengan formularium itu ternyata kurang efektif ya digunakan. Nah, kemudian dokternya menyarankan suatu terapi tertentu. Nah, ternyata terapi itu dia tidak masuk ke dalam anggarannya BPJS. Nah, obatnya mahal ya, Nah, dan itu harus diberikan pada pasien itu setiap hari. Nah, otomatis kan itu akan berpengaruh terhadap biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh pasien. Nah, maka dalam kondisi seperti ini nanti dari klinisi boleh memberikan rekomendasi ya. Nah, selain itu juga di sini ada namanya level of coverage ya. Nah, level of coverage ini tidak hanya kita bicara terkait dengan drug ya, tidak hanya bicara terkait dengan obat, tetapi juga sejauh mana asuransi itu bisa mengcover apa saja. Nah, ini hubungannya adalah dengan bisa terkait dengan pemeriksaan penunjang, bisa terkait juga dengan biaya untuk pencegahan suatu kondisi tertentu kan. Contoh misalnya gini, kalau kita ikuti formularium nasional, maka obat anti hiperkolesterol, nah itu hanya boleh diberikan ketika pasien itu dia kadar LDL-nya sudah lebih dari 130 mg per liter. Nah, padahal pada pasien dengan kardiovaskuler kurang dari itu ya sudah LDL-nya 100 mg per dl itu sudah harus dikasih terapi anti hiperkolesterol ya supaya mencegah terjadinya cardiac event ya. Nah, hal-hal seperti ini juga nanti yang akan masuk ke dalam studi ya atau bahasan dari farmakotomi. Nah, pelan-pelan nanti kita pahami ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas dari pembahasan saya silakan langsung. Nah, kemudian dari sisi rumah sakit, apa pentingnya kok rumah sakit juga perlu farmakoekonomi? Padahal kan rumah sakit tinggal nanti ngeklaim aja ke BPJS kan. Nah, ini juga ternyata penting gitu ya. Kenapa? Karena ya BPJS itu punya sistem pembiayaan itu namanya inasi bijis. Itu modelnya nanti pasien itu tidak akan kemudian ya pokoknya semua yang dikeluarkan untuk pasien akan di-cover. BPJS itu enggak ya. Jadi memang ada suatu paket-paket tertentu gitu ya yang itu nantinya diperoleh oleh pasien itu berdasarkan level dari diagnosanya tadi. Nah, kalau rumah sakit itu tidak jeli ya, tidak teliti di dalam nanti menerapkan kira-kira teknologinya atau misalnya terkait dengan pemeriksaan sajalah. Pemeriksaannya di pasien ini nanti harus kita lakukan apa, kemudian nanti sejauh mana nanti kita bisa memodifikasi terapinya pasien. Nah, seperti itu. Kalau tidak seperti itu nanti pasiennya akan rugi. Kenapa? Karena bisa jadi yang dikeluarkan rumah sakit untuk mengatasi keluhan si pasien ini bisa jadi nanti akan lebih besar dari paket-paket anggaran yang sudah disiapkan BPJS dan bisa diklaimkan. Nah, itu yang harus dihindari oleh rumah sakit. Tapi kalau sekarang saya melihat ya rumah sakit itu sudah mulai cerdas. Misalnya gini, orang dengan diagnosis A gitu ya. Dia itu paket perawatannya misalnya adalah 10 juta dengan lama perawatan 5 hari. Nah, maka
ada juga rumah sakit yang menerapkan, oh yang penting kan pasiennya ini kliniknya udah bagus, pasiennya, mungkin dia rumah sakit punya clinical pathway tertentu sehingga pasiennya itu 3 hari sudah pulang. Nah, kan lumayan itu rumah sakit untung 2 hari kan. Nah, seperti itu juga ini menjadi salah satu, bagian dari analisis farmakoekonomi. Sejauh ini ada yang belum jelas? Nah, ini kategori cost atau biaya yang tadi saya sampaikan ya. Ya, biaya itu adalah sumber input yang digunakan untuk memberikan suatu intervensi. Intervensinya bisa dalam bentuk apapun. Nah, kita mengklasifikasikan biaya itu ada yang direct cost atau biaya langsung, ada yang indirect cost yang tidak langsung ataupun yang intangible atau yang tidak teraba. Ini yang kadang-kala biasanya peneliti itu tidak banyak yang kemudian dia memasukkan ke intangible cost ini ke dalam komponen biaya karena memang perhitungannya ini tidak mudah. Ya, yang banyak sekali dipakai itu adalah direct cost, jadi biaya yang terkait langsung ya dengan terapi dengan penyakit itu gitu ya. Itu biasanya banyak diperhitungkan. Nah, ini contoh-contohnya. Yang termasuk biaya langsung itu apa saja? Yang ini masih dibagi dua lagi untuk biaya langsung ya. Biaya langsung medis dan non medis. Medis itu yang apa ya? Yang terkait dengan perawatan kesehatannya ya, mulai dari biaya obat, kalau ada tindakan dokter, nurse, kemudian untuk pemeriksaan penunjang atau diagnostik ya, biaya perawatan selama di rumah sakit, ya, termasuk di sini untuk rawat inap itu ya masuknya di biaya medis. Nah, kemudian ada biaya non medis ya. Medis contohnya apa? Transportasi ya. Misalnya kalau pasiennya itu walaupun di sini mungkin pasiennya itu menggunakan kendaraan pribadi kan tetap perlu bensin ya. Nah, itu juga diperhitungkan. Kemudian kalau misalnya pasiennya nanti dari luar kota, ada keluarga yang menemani, tapi tidak boleh di rumah sakit, nanti butuh lagi biaya penginapan. Nah, itu tuh masih terkait dengan biaya langsung, karena secara langsung itu dibutuhkan di dalam terapi pasien. Nah, yang biaya tidak langsung itu yang seperti apa? Yang tidak langsung ini adalah yang kita hitung itu berdasarkan productivity loss ya atau produktivitas yang hilang. Yang hilang karena apa ya? Karena sakitnya pasien atau mungkin karena pasiennya itu sakit dia periksa harus ditemani sehingga kemudian caregiver atau yang menemani atau yang merawatnya itu juga harus misalnya harus sampai izin kerja gitu ya. Atau mungkin juga karena kematian dini ya. Jadi misalnya suatu penyakit tertentu harusnya dia pensiun itu umur 58. Tapi karena dia sakit ya, dia 50 tahun sudah meninggal, maka ada 8 tahun productivity loss ya karena kematian dini yang itu nanti bisa diperhitungkan nanti di dalam menghitung biaya tidak langsung. Ya, jadi ada 2 biaya tidak langsung ini, yang productivity loss yang tadi ya biaya penghasilan yang harusnya didapat tapi nggak didapat karena sakit ya. Atau bisa juga productivity loss karena mortalitas dini. Nah, ini kemudian tadi saya bilang biaya tidak teraba atau intangible. Bagaimana kalau kita membayangkan ya, orang rasain nyeri atau orang rasain cemas, terus kemudian kita konversikan ke dalam biaya. Itu kan nggak mudah. Sehingga biasanya ini yang jarang dimasukkan. Ada sih, ada penelitian yang memang dia sampai ke mempertimbangkan ini. Tapi tidak. Oke, itu masuk ke jenis-jenis biaya. Nah, kemudian kalau tadi adalah istilah-istilah dari komponen-komponen biayanya, nah kemudian ini adalah istilah dari kalkulasi biayanya. Ada istilah biaya total atau total cost ya, dari seluruh biaya tetap maupun variabel, kemudian juga ada biaya rata-rata. Ya, biaya rata-rata ini dihitung dari setiap unit output yang diperoleh. Ya. Jadi, kita bahas lebih lanjut di dalam aplikasi dari metodenya. Kemudian ada lagi biaya marginal ya, marginal atau biaya tambahan ya, terkait dengan produksi ya, 1 unit atau lebih output. Tapi biasanya umumnya ya, ini kalau untuk analisis farmakoekonomi itu yang
banyak dipakai adalah biaya incremental. Jadi bukan marginal tapi incremental. Ya, jadi incremental itu adalah perbedaan biaya yang ditemukan di antara dua intervensi. Ya, kalau tadi di gambaran yang pertama tadi ada treatment A, treatment B. Nah, kita bisa menghitung selisih biaya dari keduanya itu dengan namanya adalah biaya incremental atau incremental cost. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan juga di dalam melakukan analisis biaya. Incremental cost-nya berapa? Itu menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian opportunity cost ya. Opportunity cost itu jadi kalau misalnya ada beberapa alternatif pilihan gitu ya. Nah, kemudian karena keterbatasan sumber daya, nah maka kemudian akhirnya harus memilih pada suatu pilihan intervensi tertentu. Jadi itu opportunity ya. Jadi ya yang memungkinkan dipilih ya yang. Nah, kemudian ada istilah lagi ada outcome. Kalau kita bicara farmakoekonomi, maka kita bicara adalah cost dan outcome. Nah, outcome ini juga macam-macam ya. Ada yang istilahnya adalah outcome ekonomi. Outcome ekonomi itu nanti bentuknya ya nanti dalam bentuk monetary ya. Keuangan akan diuangkan gitu ya. Kalau rupiah ya nanti dirupiah. Ada outcome klinis. Outcome klinis itu kayak apa? Outcome klinis itu kayak ya misalnya orang sakit tertentu, nah nanti perbaikan klinisnya yang diharapkan apa? Saya bisa memberikan contoh outcome klinis mungkin. Apa contohnya outcome klinis? Disabilitas, Bu. Apa contohnya outcome klinis? Mungkin bisa memberikan contoh penyakitnya apa, outcome-nya apa, Mbak Arfa? Disabilitas mungkin, Bu. Agak jelas, Mbak, kurang jelas itu saya. Disabilitas. Disabilitas, ya Mbak ya. Ya oke, misalnya terkait dengan kecacatan gitu ya. Oh kalau menggunakan obat A, dia menurunkan kecatatannya sekian persen, nah, misalnya seperti itu juga bisa. Kemudian outcome humanities ya, humanities itu ya terkait dengan pasiennya awalnya apa ya menarik diri dari masyarakat, kemudian dia akhirnya bisa bersosialisasi lagi, nah, seperti itu terkait dengan kemanusiaan. Oke. Nah ini definisinya tadi ada masing-masing outcome. Nah kemudian ini yang tadi saya singgung terkait dengan perspektif, ya terkait dengan perspektif. Ada perspektif individu, ada perspektif kelembagaan dan perspektif masyarakat. Nah penggunaan istilah untuk menilai perspektif ini juga tergantung dari literatur ya. Ada yang membedakannya itu adalah perspektif pasien, perspektif payer, perspektif fasilitas layanan kesehatan, perspektif masyarakat atau sosial. Tapi juga ada yang membaginya ini hanya 3 ya. Perspektif individu, ya. Individu itu yang masuk adalah pasien. Kemudian perspektif kelembagaan ya, kelembagaan ini terkait dengan payer maupun fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Nah, perspektif sosial ini yang terkait dengan masyarakat. Biasanya studi-studi untuk pengambilan kebijakan itu yang digunakan adalah perspektif sosial. Ya kayak misalnya tadi, kira-kira kalau pemerintah itu mau mewajibkan vaksin polio. Nah, ini bilangan sudah wajib berarti mewajibkan vaksin polio masyarakat diberikan secara gratis. Nah, kira-kira nanti keuntungannya akan diperoleh oleh negara itu bagaimana? Nah, maka biasanya untuk hal seperti itu yang terkait dengan program-program kebijakan yang sifatnya global atau suatu negara, nanti yang digunakan perspektifnya adalah perspektif sosial karena nanti biaya-biaya yang dimasukkan ke dalam
sana itu tidak hanya terkait dengan biaya terapinya saja, tapi juga tadi ada biaya non medis yang perlu juga diperhatikan. Oke. Nah, ini beberapa metode-metode farmakoekonomi ya. Jadi ada tipe analisis, definisi, keuntungan dan kelemahan. Jadi yang namanya suatu metode ya sama halnya ketika kalian misalnya mau diminta untuk membuat emulsi misalnya. Membuat emulsi dengan cara apa? Kan ada beberapa metode yang membuat emulsi ya. Nah, masing-masing kan ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, begitu juga di dalam melakukan analisis farmakoekonomi. Nah, apakah kemudian kita akan menggunakan analisis cost minimization, ataukah cost effectiveness, ataukah cost utility, ataukah cost benefit? Nah, tentunya itu harus kita pertimbangkan dulu. Kita punya input biaya itu apa saja? Kita mampu menghitung outcome itu ya apa yang mampu kita hitung? Atau kalau itu hubungannya dengan pengambilan keputusan ya kita butuh kebijakan yang seperti apa yang akan diterapkan. Itu juga berpengaruh terhadap metode evaluasi yang akan dipilih. Yang paling simpel, yang paling sederhana dari metode farmakoekonomi itu adalah cost minimization. Jadi di sini hanya membandingkan simple compare all cost of treatment. Jadi hanya membandingkan biaya untuk terapi saja. Kalau biayanya itu yang dia paling murah, ya dia yang lebih dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai alternatif pilihan. Nah, tetapi ya ada persyaratan yang harus dipenuhi ya, bahwa treatment outcome-nya itu harus equal, ya, harus sejajar, harus ekuivalen. Nah, ini yang perlu dipersyaratkan ya di dalam melakukan analisis cost minimization. Jadi tidak semuanya ketika kita mau memilih alternatif terapi kemudian ya udah kan yang paling mudah kan kita hitung aja biayanya berapa, yang paling murah itu yang kita ambil kan. Tidak bisa seperti itu. Karena apa tadi? Ada syaratnya harus equal dari atau harus ekuivalen atau harus sejajar dari outcome antar keduanya. Oke, kemudian ada metode lagi namanya cost effectiveness. Nah, cost effectiveness ini biasanya paling banyak dipakai untuk memberikan masukan ya terkait dengan terapi apa yang lebih disarankan menjadi alternatif. Nah, di sini ya, selain membandingkan biaya, perlu juga dibandingkan adalah outcome. Outcome-nya tentunya di sini adalah outcome klinik. Nah, outcome klinik yang bagaimana? Outcome klinik yang dia diukurnya antara treatment satu dengan treatment yang lain itu dengan satuan yang sama. Misalnya, tadi ya, kalau tadi Mbak Arwa menyebutkan, outcome klinik contohnya apa? Disabilitas, atau misalnya kecacatan. Itu yang dihitung adalah berapa persentase penurunan tingkat kecacatan dari si pasien yang memberikan terapi A. Nah, maka terapi B pun juga harus sama. Jadi nggak boleh misalnya yang satu yang dinilai adalah penurunan kecacatan. Nilai adalah mortalitas misalnya. Seperti itu. Ya, jadi harus menggunakan unit natural yang sama ya untuk menilai dari benefit atau keuntungan atau efektivitas dari terapi. Nah ini yang paling fleksibel ya, paling memungkinkan untuk bisa diterapkan pada pilihan terapi yang berbeda. Nah, kelemahannya di sini memang dia tidak bisa menghitung atau menilai dari intangible value ya, intangible cost-nya, nyeri, cemas, nggak masuk. Kemudian ada lagi istilahnya cost benefit ya. Cost benefit analysis, cost benefit analysis, cost utility analysis, dan cost effectiveness analysis itu pada prinsipnya sama, membandingkan antara biaya dengan keuntungan. Akan tetapi satuan yang digunakan atau
outcome atau keuntungan yang dinilai itu berbeda. Ya, kalau cost effectiveness tadi menggunakan unit natural yang sama, misalnya yang mudah ya, orang hipertensi dikasih obat A sama B. Ya, selain dibandingkan obatnya juga dibandingkan misalnya penurunan tekanan darahnya obat A sekian, obat B sekian. Nah, seperti itu mudah sederhana. Tapi kalau di cost benefit, maka keuntungan tadi itu harus dibentuk atau dikuantifikasikan atau harus bisa diwujudkan dalam bentuk moneter ya, jadi diuangkan. Ya, ada monetary term-nya. Nah, itu jadi biasanya cost benefit ini yang digunakan untuk pengambilan kebijakan. Jadi harus ada tadi keuntungannya harus bisa diuangkan, Nah, itu juga yang tidak mudah. Nah, sedangkan untuk cost utility ya, cost utility itu outcome juga berbeda lagi gitu ya. Outcome-nya tidak kemudian dia hanya persentase tekanan darahnya berapa, tapi outcome-nya ini lebih menyeluruh. Ya, menyeluruh terkait dengan apa? Terkait dengan misalnya kualitas hidup dari pasien. Nah, kualitas hidup itu kan kita tidak hanya bicara pasiennya ini tekanan darahnya terkontrol atau tidak ya, tetapi kualitas hidup itu dia bisa dinilai baik itu dari sisi jasmani maupun rohaninya misalnya seperti itu ya. Di sini yang digunakan untuk standar di dalam menilai kualitas hidup itu adalah quality adjusted life year ya, atau KALI. Nah, ini adalah outcome yang dinilai dalam metode cost utility analysis. Nah, nanti kita akan bicara ini ketika kita membahas tentang health outcome ya. Kemudian ada istilah lagi adalah cost consequent. Nah, cost consequent ini sebenarnya tidak murni analisis farmakoekonomi ya, karena di sini dia tidak membandingkan secara langsung kemudian menghitung rasionya itu tidak. Jadi dia hanya menampilkan data. Oh, kalau obat A itu nanti biayanya sekian, nanti dia akan dapat keuntungannya A, B, C, dan E. Sedangkan obat B nanti biaya sekian, keuntungannya sekian. Jadi tidak kemudian nanti menghitung rasio seperti halnya yang di analisis biaya yang lain. Jadi ini dikatakan bahwa not true pharmacoeconomic analysis. Jadi dia hanya menyediakan misalnya selisih biayanya berapa. Jadi semacam analisis deskriptif saja. Tapi sebenarnya data ini pun juga cukup bermanfaat untuk digunakan. Nah, ini rangkuman dari tabel yang tadi ya, secara perbandingan dari sisi cost maupun dari sisi outcome dari beberapa metode analisis farmakoekonomi. Ya, nanti bisa menjadi panduan ya dari teman-teman ketika nanti misalnya dapat satu kasus, kira-kira ini lebih tepatnya dianalisisnya dengan metode yang mana. Nah, ini beberapa contoh-contoh studi dari farmakoekonomi yang sudah dilakukan ya. Di sini yang tadi ya cost minimization tadi kan dikatakan hanya membandingkan biaya saja. Nah, coba di sini teman-teman nanti di sini bisa ya. Nah, di sini ada perspektif. Di sini ada perspektif tadi ya. Oh, perspektifnya adalah payer. Kalau perspektifnya payer tadi berarti siapa itu? Ada yang tahu? Masih enggak? Kalau perspektifnya payers. Yang dimaksud ini siapa? Ingat? Tadi sudah saya sebutkan. Asuransi, bukan Bu? Ya, dari pihak asuransi ya, atau kalau tadi di 3 jenis yang tadi saya sebutkan, yaitu masuknya ke kelembagaan. Ya, jadi perspektif payer asuransi ya. Nah, di sini ya, yang dibandingkan obatnya adalah metformin dan acarbose. Metformin dan acarbose sama antidiabetika oral yang dia sudah terbukti efikasi, safety dan bisa menjadi pilihan, kedua-duanya bisa menjadi pilihan klinik utama pada terapi DM tipe 2. Nah, di sini apa yang dihitung? Nah, di sini dihitung adalah annual treatment cost.
Jadi biaya tahunan yang dibutuhkan oleh pasien, nah itu berapa gitu ya. Di sini ternyata can save ya, oh ternyata bisa menghemat. Berarti ada selisihnya ya. Bisa menghemat yang awalnya itu 30,87% ya. Ini apa namanya? Ini yang metformin maksud saya. Kemudian yang ini yang karbuse. Nah, ternyata kalau dari kesimpulannya di sini ya, metformin itu yang dia memberikan profil yang lebih bagus ya dibandingkan akarbuse. Nah, biasanya ini hanya menjadi studi awal, nanti perlu dianalisis lagi ya, lebih dalam lagi. Seperti itu. Nah, ini gambarannya untuk yang cost minimization. Jadi hanya membandingkan biaya saja. Nah, ini membandingkan biaya saja. Kemudian selanjutnya ini yang contohnya adalah cost effectiveness analysis. Dari sini kita membandingkan antibiotik ya. Di sini ada. Dari sini kita membandingkan antibiotik ya. Yang satu adalah golongan fluoroquinolone, yang satu adalah golongan beta-lactam. Di mana kedua kelompok ini memiliki efektivitas yang mungkin saja bisa berbeda. Jadi tidak ada bukti klinis yang menunjukkan bahwa keduanya itu sama-sama efektif. Maka kita menggunakan metodenya cost effectiveness. Nah, di sini tadi yang saya sebutkan ada incremental cost. Jadi di dalam cost effectiveness analysis itu parameter yang dihitung ya, itu adalah menghitung incremental cost effectiveness ratio. Ya, untuk mengambil keputusan apakah ini lebih cost efektif atau tidak. Nanti lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada saat membahas tentang Nah, kemudian cost benefit analysis. Cost benefit analysis, nah di sini ditentukan apa? Untuk outcome-nya itu adalah diuangkan ya dalam bentuk monetary term. Oh, dalam 1 tahun itu akan menghemat biaya berapa? Nah, itu yang diperhitungkan. Nah, sedangkan ada satu lagi ya yang tidak masuk juga ke dalam analisis farmakoekonomi, tapi ini bisa menjadi pertimbangan di dalam pengambilan keputusan untuk pertimbangan kesehatan ya. Misalnya kayak kita mau pemerintah butuh budget berapa untuk mengatasi penyakit ini, misalnya seperti itu kita menggunakan cost of illness. Ya. Jadi menghitung total biaya yang dibutuhkan atau memprediksikan total biaya yang dibutuhkan ya, atau beban biaya yang dibutuhkan terkait dengan suatu penyakit tertentu ya. Atau yang istilahnya adalah economic burden. Economic burden. Jadi kalau misalnya orang DM itu ya untuk mengatasi membuat orang yang DM dari dia mulai terdiagnosis sampai pasiennya itu 1 tahun misalnya, nah itu dibutuhkan biaya berapa per tahunnya. Nah, seperti itu bisa dihitung dengan metode cost of illness. Jadi tidak membandingkan antar terapi begitu ya, tetapi mungkin lebih ke arah perbedaan dari kondisi pasien. Oh, kalau dengan seperti ini nanti butuh biaya sekian. Jadi ini studi ini sebenarnya tidak masuk ke dalam farmakoekonomi, tapi ini bisa membantu untuk mengestimasi ya. Membantu mengestimasi dan tentunya ini butuh studi farmakoekonomi lebih lanjut kalau memang mau dilakukan suatu pengambilan kebijakan. Oke, itu ya terkait dengan kuliah pendahuluan untuk farmakoekonomi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Kalau ada yang belum jelas. Ada?
Oke, kalau tidak ada, saya sudah mengupload ya, terkait dengan kuliah di farmakoekonomi ini ya. Sebentar, ini sepertinya semuanya salah masukkan. Oke, ada literatur review yang sudah saya share ya di Spada. Nanti ada 2 jurnal. Nanti untuk jurnal yang satu untuk kelas A, jurnal yang satunya lagi untuk kelas B. Nanti silahkan itu dibaca. Kemudian nanti teman-teman tadi kan sudah dapat ya materi terkait dengan kita sudah bicara terkait dengan jenis biaya, kita sudah bicara terkait dengan outcome. Nanti tolong masing-masing ya, ini tugasnya individu saja. Saya ingin memberikan wawasan ke teman-teman terkait dengan jenis-jenis biaya dan outcome terapi yang bisa diperhitungkan dalam analisis farmakoekonomi. Jadi nanti tolong bisa dibaca ya. Jadi ini untuk melanjutkan dari kuliah hari ini masih ada waktu sekitar setengah jam. Dari jurnalnya nanti tolong dibaca ya. Kemudian minggu depan nanti pada pertemuan selanjutnya nanti akan kita diskusikan. Ya, untuk kelas A nanti yang baca yang sudah saya kasih informasi di saya kelas A jurnalnya dibaca yang systematic review health economic, untuk yang kelas B nanti economic impact of smoke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, cek presensi dulu. Ini ya yang untuk tugasnya ya. Tugas hari ini nanti bisa cek di Sepada. Ada waktu kalau mau diskusi sembari saya ngecek presensi. Oke, kelas A sudah lengkap.